semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Firdania Ayu. Video kali ini aku akan menjelaskan tentang laporan penjualan harian yang biasa aku pakai untuk di outlet Fire Chicken ataupun Risol Yummy. Berarti stok laku 24 dikurangi 16, hasilnya 8. Format laporan penjualan yang akan aku jelaskan ini sangat mudah dipahami dan juga tidak perlu pakai rumus Excel. Jadi bisa langsung ditulis di buku penjualan ataupun di kertas. Jadi tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa diklik tombol like-nya, aktifkan lonceng notifikasi dan subscribe channel Firdania Ayu. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, Firdania Ayu. Video kali ini aku akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu membahas tentang laporan penjualan harian tanpa Excel ya. Jadi teman-teman bisa bikin format laporan penjualan ini di buku ataupun di kertas gitu ya. Kalau mau pakai dibikin format Excelnya jauh lebih bagus. Jadi teman-teman, kalau kita punya usaha, entah itu usaha kuliner ataupun non kuliner, sebaiknya kita punya laporan penjualan dan laporan stok. Bikin format laporan itu yang mudah dipahami oleh kita dan juga karyawan kita, karena mereka harus paham dulu cara pengisian dan perhitungan laporan penjualan itu seperti apa. Kalau misalkan karyawan kita nggak paham cara mengisinya, cara berhitungnya, itu gimana mau dikerjakan gitu dengan benar. Oke, langsung aja aku liatin ke teman-teman format laporan penjualan harian yang aku pakai di outlet Fire Chicken ataupun di outlet Risol Yummy. Nah, ini dia teman-teman format laporan yang aku pakai untuk outlet Fire Chicken. Jadi satu lembar ini sudah ada laporan penjualan dan juga laporan stok ya. Jadi stok yang aku masukkan ke laporan ini itu hanya stok yang penting saja, yang memang digunakan sehari-hari dan perlu update-annya setiap hari juga. Nah, ini dia contoh laporan penjualan harian yang aku pakai untuk penjualan di Fire Chicken. Yang mengerjakan laporan ini adalah karyawan bagian kasir. Oke, teman-teman, langsung aja aku jelasin di papan tulis ya. Papan tulis. Jadi ini aku udah bawa papan tulis. Nih dia. Tuh. Sekarang aku akan menjelaskan tentang laporan penjualan harian ya. Format laporannya lebih tepatnya. Jadi teman-teman harus simak baik-baik videonya biar paham dan bisa dibikin sendiri di outlet teman-teman. Ini ada bagian produk. Produk ini diisi untuk produk yang teman-teman jual. Kemudian di sini ada stok awal. Stok awal itu teman-teman harus hitung dulu sebelum jualan ada stoknya itu ada berapa. Selanjutnya ada stok penambahan ya. Aku tulisnya singkat S plus ya, stok plus atau stok penambahan. Kemudian ada stok minus, tidak bisa dijual dengan alasan apapun. Mau itu stoknya rusak atau stoknya memang diretur atau stoknya hilang gitu, masuknya ke stok minus. Kemudian ada stok total, selanjutnya ada stok sisa, selanjutnya ada stok laku, selanjutnya ada harga. Nah, di sebelahnya harga itu ada penjualan. Misalkan di sini teman-teman, aku punya produk A,
Kemudian stok awal aku ada 20. Kemudian ada stok penambahan 5. Cuma ada stok yang di minus nih, si produk A-nya. Aku minus 1 karena rusak. Selanjutnya bisa kita hitung stok total, yaitu dari stok awal 20 ditambah 5, 25 dikurangi 1, 24 gitu ya. Di saat teman-teman sudah selesai penjualan, berarti akhir closingan ya, akhir penjualan itu kan pasti ada rekapan stok, menghitung stok akhir setelah penjualan. Kalau di Fire Chicken aku menyebutnya dengan stock of name ya, stock of name akhir penjualan. Dan stock of name itu atau rekapan stok akhir dimasukkan ke stok sisa ya. Nah, karena stok totalnya 24, misalkan sisanya itu ada 16, berarti stok laku 24 dikurangi 16, hasilnya 8. Harga produk A itu satuannya 10.000 ya. Berarti untuk penjualan rumusnya stok laku dikalikan harga satuan. 8 dikali 10.000 hasilnya 80.000. Produk lainnya misalkan produk B. Aku punya stok awal 50 ya. Terus tidak ada penambahan stok ya. Cuma ada stok yang diretur atau minus atau rusak, ini ada 5. Berarti hitungan stok totalnya 50 ditambah 0 dikurangi 5, berarti 45. Ternyata sisa stoknya 20. Berarti kita bisa hitung stok laku. Ayo, berapa stok lakunya? Ya, betul. Stok lakunya ada 25. Ini harganya itu 20.000. Berarti kita bisa hitung penjualan dari produk B. Hasilnya berapa, hayo? 500.000. Teman-teman bisa melanjutkan untuk produk yang lain. Teman-teman misalkan ada 10 produk, 20 produk, bisa melanjutkan pengisiannya di bawahnya. Untuk total omset, kita dapat menghitung dari total penjualannya. Karena ini kan ada 2 produk, produk A dan produk B, berarti 80.000 ditambah 500.000 ketemunya 580.000. Misalkan di sini ada pengeluaran totalnya 200.000. Total pengeluaran 200.000. Terus ada lagi 20.000. Udah nih, misalkan cuma 2 pengeluarannya, berarti ditambahin 220.000. Total omset 580.000 dan total pengeluarannya ada 220.000. Total omset dikurangi dengan total penjualan, berarti 580.000 dikurangi dengan 220.000. Hasilnya betul 360.000. Sini ya, 360.000 rupiah. Nah,
uang setoran yang ada harusnya jumlahnya sama segini, 360.000. Kalau misalkan uang setorannya kurang, bisa jadi bagian pengeluaran belum ditulis semua. Kemudian karyawan, kasir ataupun admin salah memberikan kembalian ke pembeli misalkan, atau karyawan kasir tidak teliti dalam menerima uang dari pembeli misalkan, atau karyawan kasir kamu tidak jujur. Jadi banyak hal yang memang bisa kita cross check dari laporan penjualan. Manfaatnya banyak banget. Oke, cukup dulu video yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe channel Firdania Ayu. Dadah.